langsung saja bukan. Ini tujuan saya bukan untuk latar belakang ini cuma untuk latar belakang saya bukan yang korban, itu mewawancarai sebuah perusahaan media ataupun media yang sedang dikelola oleh ibu sekarang ini. Itu yang saya kenal sebagai redaktur ya. Dulu aja dibersihin ya. Dulu aja magazin, sekarang kan menggawai pojok gambut bahasa Jamet, pantau gambut nasional. Ini kan saya ingin bertanya Bu, sama ada poin-poin pertanyaan yang saya katakan nanti saya untuk mata kuliah yang saya pilih. Langsung saja Bu ya. Ya boleh. Pertama kan bagaimana memanajemen media yang saya kembali sekarang. Ya sebenarnya kalau untuk saat ini yang aktif itu kita di Pantau Gambut Nasional, terus kemudian di Pojok Gambut Bahasa Jamet ya. Jadi Pojok Gambut Bahasa Jamet sebenarnya adalah salah satu media, bukannya suplemen, tapi justru rencananya kita membuat media ini menjadi lebih besar yang fokus kepada pemberitaan segala informasi terkait dengan restorasi gambut yang ada di Provinsi Aceh. Ini menariknya, Pojok Gambut ini adalah media pertama di Indonesia yang fokus untuk membahas masalah gambut. Yang kemudian di Pantau Gambut Nasional itu sebenarnya adalah website atau media informasi dari kegiatan-kegiatan teman-teman atau penggiat lingkungan yang fokus di restorasi gambut di Indonesia. Nah kita itu ada beberapa jejaring koordinator yang disebut dengan koordinator gambut, koordinator Pantau Gambut Nasional. Pantau Gambut sendiri saat ini ada di beberapa provinsi, salah satunya ada di Aceh, yaitu salah satunya organisasi yang saya bina, Jaringan Masyarakat Gambut Aceh, yang telah bergabung di payung atau umbrellanya Pantau Gambut Nasional. Nah, nanti mungkin bisa dicek di web Pojok Gambut. Itu juga selain itu Pojok Gambut juga ada channel YouTube yang bisa ditonton oleh para audiens yang tertarik untuk melihat kegiatan restorasi gambut yang ada di Aceh. Pemberitaan termasuk kebakaran lahan gambut, terus kemudian apa yang ada di kampung gambut, baik yang dibina JMGA maupun yang tidak. Jadi itu yang fokus ya yang saat ini. Kemudian untuk sebagai saya kontributor bidang lingkungan di Aceh itu Mongabai salah satunya media nasional yang sering mewawancarai kita atau menjadikan kita sebagai narasumber yang terkait dengan hal-hal itu kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi Aceh. Baik kan. Ini poin yang kedua lagi Bu. Ibu sebagai redaktur kan bagaimana menciptakan berita yang bermutu bagi masyarakat? Ya, dulu ketika di Aceh Magazine tahun 2008 itu kan masa PRR ya, masa rehab rekon setelah tsunami. Jadi kami mengikuti berita-berita yang update terkait dengan politik rehab rekon yang ada di Provinsi Aceh. Dan kemudian fenomena-fenomena sosial yang terjadi pasca rehab rekon. Misalnya dulu kita pernah mengangkat tema tentang pengemis yang ada di Banda Aceh, bagaimana sebenarnya mereka sampai ke Banda Aceh, sampai kemudian kita melakukan investigasi teman-teman jurnalis di media kita itu untuk ternyata kita tahu bahwasanya ada rumah sewa atau itu sebenarnya yang menariknya adalah hal yang update dan kemudian bagaimana kita memberi ruang untuk membuka masalah apa yang terjadi dari balik sebuah fenomena. Nah ini sebenarnya model pemberitaan investigasi ya. Kalau feature kan beda lagi. Jadi tergantung model beritanya seperti apa gitu. Nah, ada juga rilis nanti. Tapi intinya adalah tetap kita itu mengikuti perkembangan. Pada saat saya sebagai redaktur di Aceh Magazine itu melihat perkembangan terkini dan apa yang akhirnya juga Aceh Magazine pernah membahas masalah illegal logging pada saat itu. Illegal logging yang terjadi itu justru karena maraknya pengambilan kayu ya secara tidak legal itu untuk pembuatan rumah-rumah bantuan sebagai bahan baku rumah bantuan di masa BRR. Itu pernah kita angkat juga. Kemudian itu sudah lama ya waktu masa rehab rekon Aceh, terus belakangan ini
kami fokus di isu lingkungan yang mana kita melihat apa yang sedang marak. Kemarin saya diwawancarai oleh Dialeksis media online itu jadi narasumber untuk masalah illegal logging di Aceh Tengah. Iya. Nah, jadi kita mengikuti saja sebenarnya kebutuhan teman-teman jurnalisme karena kita juga backgroundnya dari jurnalis, Iya, jadi kita ingin membangun keterbukaan publik ya tentang apa yang terjadi, dan karena saya saat ini sebagai seorang akademisi maka sering itu kita sebagai kontributor dari sudut pandang akademisi, meskipun juga sewaktu-waktu kita bisa menjadi aktivis lingkungan karena kita digerakkan juga gitu. Jadi itu kan ini yang selanjutnya bukan? Ibu sebagai koresponden atau wartawan ataupun jurnalis kan yang depan, ibu pastinya kan tahu cara mengolah rating agar selalu meningkat dan memajukan perusahaan media tersebut. Ya kalau di Pojok Gambut sebenarnya itu udah ada timnya tersendiri kami ya, tim medianya. Terus itu dibina oleh Pasajanet. Nah, Pojok Gambut ini adalah inisiasi dari hasil kerjasama antara Jaringan Masyarakat Gambut Aceh dengan World Resource Institute. Jadi sebuah lembaga riset internasional di bidang sumber daya yang dia sifatnya ini semi LSM, semi NGO. WRI ini kemudian mendanai kami di tahun 2020 untuk beberapa program, dan salah satunya saya mengusulkan ada program advokasi dan media campaigns ya. Jadi teman-teman di Pasajanet di Aceh Barat itu punya ide untuk mendirikan Pojok Gambut. Nah sekarang dipimpin oleh Fahmi dan juga Mariani sebagai tim medianya Pojok Gambut. Yang untuk menaikkan rating sebenarnya adalah bagaimana visualisasi. Nah, kita kan ada dua bentuk informasi. Yang pertama informasi yang teks dan informasi visual. Informasi visual kita mainnya kan di foto. Nah berarti bagaimana kita mengambil angle foto yang itu menarik. Nah, tentulah ini kan harus orang-orang yang memiliki kapasitas itu, saya fotografer profesional. Dan alhamdulillah Pojok Gambut punya itu. Kemudian di aspek visual berikutnya adalah di konten video YouTube. Jadi tentulah salah satu kendala kita seperti Pojok Gambut bagaimana kita bisa menjaga stabilitas daripada informasi ini harus terus ada, terus berjalan. Kadang-kadang konten kita kan nggak selalu ada, karena tidak selalu kita lebih sering kepada tenaga volunteer yang turun untuk liputan gitu. Jadi kan masih perlu pembiayaan. Untuk rating sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengambil isu yang itu sedang kembali lagi dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Barangkali tidak sama dengan media-media lain. Kami sendiri mengambil tema gambut karena gambut ini kan langka, jarang dibahas. Saya kalau untuk kita bicarakan saat ini kita ada di Aceh Tengah, menarik sekali kalau media di Gayo ini juga bahas danau karena salah satu hal yang dicari oleh dunia saat ini sebenarnya adalah informasi yang itu menarik. Boleh kita membahas tentang bencana, dan kita bahasnya itu dari apa ya. Kebetulan Pojok Gambut sering memberitakan kegiatan-kegiatan Jaringan Masyarakat Gambut Aceh, dan itu alhamdulillah sampai hari ini tuh sudah menjadi rujukan juga untuk teman-teman di nasional untuk melihat pemberitaan tentang isolasi gambut Aceh. Cari tema yang itu spesifik dan kemudian itu jarang dibahas, itu menurut saya itu sangat menarik untuk kita juga untuk menaikkan rating. Itu dia. Terima kasih bukan informasi tentang media yang ibu kelola yang edisinya sekarang, ibu sebagai redaktur yang sudah mengelola medianya. Terima kasih bukan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.